إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa Allah memberikan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad, insyaallah kita bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah di Masjid Al-Fatihah. Salawat dan salam semoga tercurah pada diri kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, serta umatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan telah mendapatkan suatu dunia. Amin. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Fatihah, alhamdulillah seperti biasa kegiatan kita setiap pekan mengadakan kajian Ahad. Insyaallah kita pada kesempatan ini sebagai materi adalah Ustaz Samsul Mustadi, beliau sudah hadir dan kita sebelumnya mari kita awali kajian kali ini dengan kata salam. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari ibu agak sedikit kalau ada acara yang sangat terima kasih dari yang mewakili dari baik ini tentang kata-katanya mari kita bersama dengarkan dan simak materi yang akan disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak. Dari rumah saya pikir mudah-mudahan nanti ke masjid suaranya agak mendingan. Minum persen jeruk sama kecap gitu kan. Saya minum, mudah-mudahan sampai masjid agak mendingan. Enggak tahu ya, malah hampir hilang. Alhamdulillah masih kedengaran suaranya. Cuma memang kadang-kadang kalau mengimami dengan suara yang seperti ini khawatir mengganggu gitu Pak. Tadi terganggu nggak Pak kira-kira Pak dengan suara begitu? Jadi nggak enak kedengarannya ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita ya dalam sholat subuh tadi. Ini agak berat sebenarnya Pak, mau napasnya. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama tentu adalah kita panjatkan puji syukur ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bangun ya, kembali untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Di mana salat subuh berjamaah ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita tahu ya, orang tidak akan pernah meninggalkan salat subuh berjamaah. Karena biasanya sebelum salat subuh berjamaah itu kita melaksanakan salat apa Pak? Qobliyah subuh, atau ada yang mengatakan salat fajar ya. Jadi salat qobliyah subuh apabila kita lakukan, maka nilainya itu di mata Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu. Jadi luar biasa ya kalau kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah kemudian didahului dengan salat qobliyah subuh atau salat sunnah sebelum subuh. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan dan semoga Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika saya dihubungi oleh Mas Nandang ya, Nandang ini ada jadwal ngisi di sini gitu. Saya coba cari kira-kira materi apa yang pas gitu untuk kuliah subuh ini. Terus kepikir kalau saya jadi sepertinya materi tentang sholat tatawwu atau sholat sunnah ini penting untuk disampaikan, karena banyak orang yang tidak termotivasi untuk melakukan sholat sunnah ya, karena nggak tahu ilmunya gitu. Atau sholat sholat qiyamul lail, karena tidak tahu fadilahnya, keutamaannya, maka sedikit sekali orang yang melakukannya. Padahal baginda Rasulullah SAW itu menjadikan sholat qiyamul lail itu adalah seperti halnya sholat wajib. Jadi karena menjadikan sholat qiyamul lail atau sholat malam atau bahasa kita ini sekarang disebutnya dengan sholat tahajud itu, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail itu selama hidupnya. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, beliau melakukan salat qiyamul lail itu sampai kakinya bengkak gitu ya. Saya nggak ngebayangin kalau sampai kaki bengkak itu kan berarti peredaran darahnya itu sampai nggak lancar Pak, berdiri lama sampai kemudian peredaran darah nggak lancar, ini tubuhnya bengkak itu. Saya ngebayangin berapa ayat yang beliau baca dalam satu rakaat itu. Makanya sahabat tuh bingung gitu, Rasulullah itu kan sudah dijamin masuk surga, kok sholat malamnya kata orang Jawa itu nemen amat gitu Pak. Nemen apa Pak? Keterlaluan amat gitu sholat sampai kayak gitu. Jadi ternyata memang sholat qiyamul lail itulah yang membuat Rasulullah SAW itu menjadi orang yang kuat Pak. Kuat di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan di dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah. Karena ketika baginda Rasulullah itu tidak tidak intens, tidak rutin membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Rasulullah itu akan mudah berhenti melaksanakan dakwahnya.
Karena godaan baginda Rasulullah SAW ketika beliau melakukan dakwah, menyebarkan dakwah Islam ini, itu luar biasa godaannya. Dari yang paling halus sampai yang paling kasar gitu. Dari yang paling halus tuh pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu ditawari, saking saking sulitnya gitu mempengaruhi agar Rasulullah itu berhenti berdakwah. Akhirnya mereka bersepakat, itu tokoh-tokoh Quraisy bersepakat, bagaimana kalau kita tawarkan aja sama Muhammad untuk berhenti berdakwah dengan kompensasi. Pokoknya Muhammad, kalau kamu mau berhenti berdakwah, maka seluruh harta yang ada di Mekah ini itu akan kita berikan kepada engkau, kepada kamu. Terus kalau kamu mau ingin menikah, atau apa bahasanya ya, pokoknya kalau kamu mau perempuan cantik manapun di Mekah, kita akan pilihkan, kita berikan kamu. Pokoknya godaan dunia itu sudah ditawarkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk berhenti berdakwah. Kalau kita hari ini baru dapat godaan uang puluhan juta, mungkin miliaran, udah goyang gitu, goyang. Banyak ulama hari ini Pak, mereka tidak berani menyuarakan kebenaran karena sudah banyak disuap gitu, sudah banyak diberikan fasilitas. Akhirnya dia tidak berani mengatakan kebenaran. Padahal kata Nabi, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walau itu pahit. Tapi hari ini kita banyak melihat ulama-ulama yang cenderung kepada pemerintah misalkan. Padahal pemerintah itu membuat kebijakan yang merugikan umat Islam misalkan. Atau banyak ulama atau para kiai, para ustadz membuat fatwa yang fatwanya tidak sesuai dengan kepentingan umat Islam atau kemaslahatan umat. Di baginda Rasulullah SAW itu dari godaan yang paling sederhana, yang paling ringan sampai yang paling besar, yang paling berat. Yang paling berat itu apa Pak? Dibunuh, diusir, dibunuh. Itu beliau tidak berhenti untuk melakukan dakwah, tidak berhenti untuk menyebarkan ajaran Islam. Apa yang membuat Rasulullah SAW itu begitu kuatnya? Karena beliau membangun hubungan dengan Allah itu kuat sekali. Jadi ketika beliau sholat itu, bahkan beliau sampai menangis ya, menangis karena apa? Karena betapa Rasul merasa dekat dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah itu sangat dekat. Nah begitu pula kita ya, ketika kita ingin menjadi orang yang kuat imannya, kemudian apalagi kita juga melaksanakan tugas dakwah ya, maka membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya dengan sholat wajib. Sholat wajib udah pasti, itu mah hukumnya wajib ain ya. Wajib ain itu artinya setiap orang dikenai kewajiban untuk melaksanakannya. Setiap orang, itu namanya wajib ain. Itu salat wajib 5 waktu. Nah, kalau ditinggalkan gimana Pak? Salat wajib berdosa. Itu salat wajib. Ada juga ada salat wajib ain, ada wajib kifayah. Wajib kifayah itu adalah sesuatu yang kalau di antara sekian banyak umat Islam tidak mengerjakannya, maka semuanya kebagian dosanya itu wajib kifayah. Contohnya apa Pak? Contoh wajib kifayah itu adalah mengurus jenazah, itu fardu kifayah atau wajib kifayah. Jadi kalau ada jenazah meninggal atau ada orang meninggal di satu tempat, kemudian nggak ada yang ngurusin dengan alasan tertentu, maka semua
orang yang ada di wilayah itu dia kebagian dosanya. Kenapa? Karena tidak mengurus jenazah yang seharusnya diurus sebagaimana syariat Islam itu. Terus apalagi fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah sesuatu yang untuk apa? Misalkan mengurus anak yatim atau mengurus orang miskin, ya. Di satu tempat kita tahu ada orang miskin, ada anak yatim, ada orang susah. Terus satu kampung itu nggak ada yang peduli dengan orang ini, anak yatim ini, maka satu kampung itu kena dosanya. Jadi artinya fardu kifayah itu adalah kewajiban yang dikerjakan secara kolektif. Kalau salah satu di antara tidak mengerjakan, maka semua kebagian dosanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin sedikit ya menyampaikan tentang ibadah nafilah atau ibadah yang ini adalah merupakan keutamaan apabila kita mengerjakannya, ya, yaitu sholat tatawwu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini ya kita termotivasi untuk bisa melaksanakan sholat tatawwu ini. Sampai jam berapa? Jam 6 kurang seperempat ya, setengah jam lagi ya. Baik, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat, setengah jam kurang lebih dari sekarang, ini kita bisa selesaikan ya materi tentang sholat tatawwu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatawwu ini secara bahasa artinya nafilah. Ya, nafilah itu sesuatu yang apabila kita kerjakan itu adalah menjadi sebuah keutamaan atau segala kelebihan yang baik. Ketika kita melakukannya, maka itu akan jauh lebih baik walaupun tidak berdosa, gitu ya. Nah, itu disebut dengan tatawwu. Tatawwu atau secara bahasa artinya nafilah. Nah, tadi saya bacakan suratnya dalam surat apa? Surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra ayat 79 ya. Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya dan pada sebagian malam lakukanlah sholat di sini sebutnya sholat tahajud ya, sebagai suatu ibadah atau nafilah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi sholat qiyamul lail atau sholat tahajud ini adalah suatu ibadah yang apabila kita lakukan secara rutin, maka ini bisa akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafilah ini sebagaimana yang disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Di sini ada kata faman tatawwa, atau itu tatawwu itu. Yang artinya barang siapa yang dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan itu yang tadi, dengan keikhlasan hati, tidak ada paksaan, tidak ada sesuatu yang membuat dia harus mengerjakan itu, maka itulah yang lebih baik baginya. Jadi memang nggak ada paksaan. Salat qiyamul lail itu bukan kewajiban dan juga bukan sesuatu yang harus dikerjakan. Tetapi apabila kita mengerjakannya, maka insya Allah itu lebih baik bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatawwu ini adalah perbuatan yang dilakukan secara sukarela oleh seorang muslim
atas kemauannya sendiri yang bukan merupakan kewajiban baginya. Pertanyaannya kira-kira kalau kita melakukan qiyamul lail atau sholat tahajud, perasaan kita setelah sholat lebih tenang atau biasa-biasa saja gitu. Nah, kalau Rasulullah SAW ketika melakukan qiyamul lail itu dan beliau mengawali aktivitasnya ya sebelum melakukan yang lain, itu Rasulullah melakukan qiyamul lail. Maka begitu Rasulullah mengerjakan aktivitas di pagi harinya, beliau merasakan sesuatu yang lapang gitu, dan Allah memberikan kemudahan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau belum terbiasa atau kita tidak tahu keutamaannya, rasa-rasanya tuh ya malam itu bisa kita lewati begitu saja ya. Lewati begitu saja, padahal apabila itu kita lakukan sekali, dua kali sampai kemudian menjadi rutinitas, maka insya Allah Allah akan memberikan kekuatan ya, di dalam hati kita, dan juga Allah akan mempermudah rezeki kita ya. Nah, jadi itu terkait dengan pengertian tatawu ya. Jadi salat tatawu itu adalah salat sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, apa Bapak Ibu? Nah, di sini pentingnya agar kita termotivasi ya. Apa keutamaan daripada salat tatawu ini? Jadi salat tatawu atau salat sunnah ini memiliki keutamaan yang pertama, dia berfungsi sebagai penyempurna salat wajib dan menutupi kekurangannya ketika kita melakukan sholat wajib. Jadi umpama nih Pak, maaf ya, kita sholat wajib nih, dalam sholat wajib itu banyak kita kekurangan lah, misalkan gerakannya, bacaannya, atau mungkin juga misalkan wudhunya yang nggak sempurna. Maka sholat sunnah tatawu itu menyempurnakan atau menutupi kekurangan kita dalam sholat wajib. Padahal kalau kita melakukan sholat wajib itu ada kekurangan, maka bisa jadi bukan hanya hilang pahalanya, tetapi kita justru kena dosanya. Nah, di beberapa bulan yang lalu saya pernah menyampaikan di sini bahwa orang yang tidak sempurna wudhunya, maka dijamin tidak sempurna sholatnya. Kalau wudhunya saja sudah tidak sempurna, dalam arti tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, misalkan ketika membasuh tangan nih Pak, ini kalau saya pernah lihat ya, ada orang wudhunya itu asal membersihkan tangan ini cuma sampai sini, tidak sampai di atas siku ya. Ini jelas wudhu yang seperti ini tidak sempurna. Kalau wudhunya saja tidak sempurna, maka sholatnya tidak sempurna. Nah, hati-hati Bapak-bapak, kalau wudhu itu jangan seperti kita membersihkan sesuatu yang bebas, tidak ada tata caranya. Wudhu itu harus jelas, seperti bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kita di dalam berwudhu. Nah, tapi ya mungkin ya wallahu alam, karena tidak ada ilmunya, maka wudhunya ya seenaknya lah, kira-kira begitu. Padahal kata Rasulullah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna karenanya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Salat itu sempurna kalau ada wudhu, maka wudhu menjadi wajib. Paham nih Pak maksudnya? Jadi ini yang disebut dengan usul fiqih ya, kaidah usul ya, kaidah usul. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa
wajibun. Suatu kewajiban yang tidak sempurna karenanya, maka dia menjadi wajib. Nah, wudhu menjadi wajib karena sholat itu harus dengan wudhu. Karena wudhunya rusak, maka sholatnya juga rusak. Nah, tetapi karena beliau tidak tahu, yang bersangkutan tidak tahu bahwa wudhunya tidak sempurna dan sholatnya juga akhirnya nggak sempurna, maka sholat tatawwu ini dia akan menutupi kekurangan kita dalam melaksanakan sholat wajib. Tapi cuma pertanyaannya begini, wudhu sholat wajib aja nggak sempurna, gimana wudhu sholat? Sama aja kan Pak ya? Wudhunya sholat wajib atau wudhunya sholat sunnah sama nggak Pak? Sama, tetapi dia tidak melakukannya secara sempurna. Jadi ya kembali lagi, akhirnya ya harus belajar. Maaf nih Pak, kita semua sudah yakin belum Pak wudhu kita udah sempurna? Pasti kita yakin udah Pak Ustaz. Nah, sekarang coba kita buka lagi, buka buku lagi atau buka kitab lagi, coba wudhu yang sempurna itu yang seperti apa. Tapi kalau saya praktekin di sini jadi panjang ya, insya Allah tidak apa namanya, tidak waktunya saya sampaikan di sini. Jadi intinya sebelum kita melaksanakan sholat Pak, wudhu kita sempurnakan dulu Pak. Kasihan, maaf ya, kita setiap hari sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tapi ternyata rusak. Karena apa? Karena wudhu kita tidak sempurna. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Terus saya praktekkan secara cepat karena saya juga nggak ada waktu untuk punya waktu banyak ya untuk ngisi taklim di sini karena ganti-ganti ya. Jadi wudhu yang sempurna itu adalah wudhu yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Pertama, mau mencuci mulut ya Pak, membasuh mulut 3 kali. Nah, membasuh kemudian hidung. Nah, sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sebenarnya menghirup. Air itu dihirup, dibuang, dihirup, dibuang. Lalu kalau bagaimana kalau cuma dimasukin ke hidung begini, itu juga boleh. Artinya tetap hidung itu dibersihkan. Kemudian muka. Nah, ini yang kadang orang suka asal. Ketika membasuh muka itu, ini bagian yang tidak ada rambutnya Pak, ini semua harus kena. Gitu. Berwudu begini. Ini. Jadi selain kuping ya, atau kuping juga boleh. Jadi bukan cuma sampai sini, tapi sampai sini. Ya. Setelah itu tangan kanan, tangan kiri. Ketika membasuh tangan ini harus di atas lutut. Di atas lengan lutut ya. Siku maaf. 3 kali. Terus kemudian baru membasuh rambut. Nah, membasuh rambut ini juga ada yang mengatakan harus disiram begini, dibalikin begini. Tapi intinya kalau bisa sempurna, sempurnakan gitu. Bukan berarti kalau nggak sempurna berarti batal ya. Atau beberapa helai rambut yang dibasahkan. Yang dibasuh maksudnya. Kemudian setelah itu telinga ya. Telinga. Kemudian baru apa Pak? Kaki ya. Nah, ketika membasuh kaki ini juga jangan sampai di bawah mata kaki, harus di atas mata kaki. Itu begitu contoh dari baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau itu sudah sempurna, maka insya Allah salatnya pun sempurna itu. Selama di dalam salat itu kita memenuhi apa yang menjadi kewajiban ya, kewajiban di dalam melaksanakan salat. Mungkin Bapak pernah beberapa hari yang lalu itu ada pejabat ya, pejabat presiden salat di pesawat atau di mana, ada kereta, saya nggak paham, saya di kereta ya. Salat kemudian wudhu dengan tayamum Pak. Dapat videonya nggak Pak? Ada dapat videonya. Jadi ada seorang pejabat presidenan lah, saya nggak sebut namanya. Beliau wudhu tayamum. Kalau nggak salah, apa yang dibasuh ya? Muka ya Pak? Muka terus kaki dilus-lus gini.
Ini pejabat negara loh Pak. Udah gitu diviralkan lagi, subhanallah. Udah salah, diviralkan. Padahal yang namanya tayamum itu kalau memang kondisi betul-betul nggak ada air, baru pakai debu. Ya debu juga nggak harus ada debunya, bukan. Ya, pokoknya dinding-dinding itu kan mengandung debu sebenarnya. Tapi bukan begitu caranya, gitu. Nah ini juga sesuatu yang harus diluruskan. Jadi kalau namanya tayamum Pak, yang wajib dibasuh hanya muka dan tangan, bukan kaki diusap-usap begitu. Jadi ini kan sebenarnya sesuatu yang nggak benar tapi diviralkan. Ini akhirnya masyarakat jadi ikut bodoh gitu. Karena ini pejabat negara masa nggak ngerti gitu, subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekarang ini banyak sekali Bu fitnah-fitnah ya. Ada juga hoak gitu ya. Akhirnya kita menjadi orang yang banyak termakan fitnah yang tersebar ya. Nah jadi sholat tatawwu itu yang pertama dia dapat menutupi kekurangan atau menyempurnakan daripada sholat wajib. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari ya. Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah shalah, as-shalah. Fa in kana atammaha, saya matanya agak ini ya Pak, maaf. Kutibat lahu tamah wa illam yakun atammaha qala Allahu li malaikatihi unduru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in fatukmiluna biha fariidatah thumma zakatu kadzalika thumma tu'khadul a'malu ala hasabi dzalik. Jadi kata Rasulullah, yang pertama kali nanti dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Jadi hati-hati kalau orang yang meremehkan sholatnya. Bila sholatnya sempurna tadi ya, sempurna, maka dia akan dituliskan pahalanya dengan sempurna. Apabila dia belum menyempurnakannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah apakah kalian mendapatkan hambaku itu melakukan sholat tatawwu atau melakukan sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat wajibnya. Jadi sholat wajibnya itu disempurnakan dengan sholat tatawunya. Demikian juga dengan zakatnya. Kemudian baru amal perbuatan lain dihisab sesuai dengan ukuran itu. Jadi yang pertama dihisab sholat, kedua zakat, baru kemudian amal-amal yang lainnya. Itu yang pertama ya Pak, keutamaan sholat tatawwu. Nah yang kedua, sholat tatawwu ini dapat mengangkat derajat seorang dan menghapuskan kesalahannya. Jadi seseorang itu ketika melakukan qiyamul lail, sholat malam, tahajud, Allah akan mengangkat derajat orang ini. Ya, kita nggak tahu dimuliakannya seperti apa, hanya Allah yang tahu, dan orang itu yang akan merasakan di mana orang-orang itu akan memuliakannya. Karena apa? Karena Allah memuliakannya. Dan ketika dia memiliki kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil, ketika dia rajin melakukan qiyamul lail, sholat tahajud, itu dihapus sama Allah Pak. Itu atas kehendak Allah, mudah saja dosa maaf, istilahnya ngomongin orang, itu kan dosa kecil ya. Atau kita marah-marah, atau sedikit berbohong dan sebagainya, itu ketika kita rajin melakukan qiyamul lail, maka Allah akan apa? Menghapuskan dosa-dosa kecil, kecuali dosa yang besar. Dosa yang besar apa tuh Pak? Berbuat syirik. Syirik itu yaitu meyakini ada kekuatan lain yang memberi manfaat selain Allah. Makanya hati-hati, ada orang rajin sholat, tetapi kalau ada masalah datangnya ke siapa? Ke dukun. Ustaz, saya kan datang ke ini orang pintar gitu. Orang pintar ini siapa nih? Ternyata orang pintar ini maksudnya dukun. Karena apa? Orang pintar ini
Kenapa dibilang dukun? Bacaan yang dipakai bukan bacaan sebagaimana Rasulullah meruqyah gitu. Kemudian dia juga sholatnya belang-belang, kadang malah nggak sholat. Terus dia juga melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah gitu. Nah itu masa yang di situ yang seperti itu disebut dengan orang pintar, padahal sebenarnya itu dukun. Dan kita meyakini bahwa orang inilah yang menyembuhkan kita, maka saat itu kita telah berbuat syirik. Kalau itu tidak kita tobat, ya, kita tobati dan dia mati, maka dia mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan syirik. Artinya itu pasti deh neraka itu mah. Itu. Atau orang, kata Rasulullah, orang yang mendatangi orang pintar atau dukun, maka 40 hari sholatnya yang dia lakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi banyak Pak orang karena putus asa, ya, berobat sana nggak sembuh, kesini nggak sembuh, dokter ini nggak sembuh, akhirnya ada lagi di sana orang pintar. Betul Pak, begitu diobatin sembuh. Wah, berarti ini saya sembuh karena Ustadz, karena dukun ini atau karena orang pintar ini. Alhamdulillah, ya, apa yang dia lakukannya itu adalah perbuatan syirik. Itu. Jadi selain mengangkat derajat, dan ini bisa juga menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bikathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa haqqan anka biha khoti'ah." Jadi kata Rasul, hendaklah engkau banyak-banyak bersujud, banyak-banyak salat. Sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah sekali saja, melainkan Allah akan mengangkat satu derajat, dan Allah akan menghapuskan darimu satu kesalahan. Jadi ternyata orang yang banyak sujud itu adalah orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan atau kemudahan untuk dihapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Nah, kemudian yang ketiga, keutamaannya memperbanyak salat sunnah adalah merupakan sebab terbesar masuknya seseorang ke dalam surga. Ya. Untuk menemani Rasulullah, berdasarkan hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, bahwa beliau bercerita, aku pernah menginap di rumah Rasulullah SAW. Aku membawakan air wudhu untuk beliau dan juga untuk buang airnya. Jadi dia nginap di rumah Rasulullah, tapi kemudian dia melayani Rasulullah dengan apa? Dengan mengambil air untuk wudhu beliau, bawa air lah, kira-kira kalau di kampung itu kan nimba sumur, diisi di ember, dibawakan kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk wudhu dan juga untuk keperluan Rasulullah membersihkan buang airnya gitu. Kemudian melihat orang itu berbuat baik kepada Rasulullah, maka kemudian Rasulullah bertanya, Rasulullah mengatakan kepada orang itu, mintalah sesuatu kepadaku, kata Rasulullah. Kemudian kata si orang ini, aku ingin menjadi orang yang akan menemanimu di surga ya Rasulullah. Jadi kalau orang dulu tuh begitu ya, emang yang nanya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya cuma minta agar saya ini menjadi orang yang akan menemani engkau di surga ya Rasulullah. Terus Rasulullah ngelihat kok permintaannya cuma gini doang gitu. Rasulullah tanya, ada permintaan yang lain nggak, kira-kira gitu? Ataukah ada permintaan yang lain selain permintaan ini? Kemudian beliau nanya lagi, ya. Beliau menyampaikan, cukup itu aja ya Rasulullah, itu aja. Padahal kalau kita ditanya mau minta apa, kira-kira pasti mintanya banyak ya Pak. Tapi orang ini luar biasa, ditanya minta apa, itu aja ya Rasulullah gitu. Kemudian beliau mengatakan, bantulah saya untuk menolongmu dengan engkau memperbanyak sujud. Atau bahasanya kata Rasulullah, bantulah saya untuk menolongmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya
bantu saya supaya kamu menjadi teman saya di sorga dengan kamu banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana nggak Pak? Sederhana ya. Cuma minta banyak sujud. Yang minta juga nggak neko-neko, yang jawab juga sederhana, subhanallah. Jadi ternyata Pak, sujud, orang yang banyak sujud itu maqamam mahmuda. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang keempat yaitu amalan sunnah tatawu adalah amalan sunnah zahir yang paling utama setelah jihad dan ilmu, baik untuk mempelajari ilmu maupun mengajarkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sauban, ya, beliau mengatakan, istaqimu walan tukhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Jadi kata Nabi, bersikap luruslah dan kalian sama sekali tidak akan bisa menghitung. Ketahuilah bahwa amalanmu yang terbaik adalah salat. Orang yang selalu menjaga wudu hanyalah orang yang beriman. Jadi orang yang selalu mengerjakan sholat biasanya dia akan selalu berusaha menjaga wudunya, dan orang yang selalu menjaga wudu maka dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah tuh Pak, yang nggak tahu ini koreksi introspeksi buat kita ya. Jadi Rasulullah itu nggak pernah batal wudu dalam hidupnya. Jadi begitu batal wudu, sampai beliau tidur pun dalam keadaan berwudu, subhanallah. Ya, jadi wudu ini ternyata adalah sesuatu yang selalu diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya selain sholat. Nah kemudian yang kelima, yang terakhir ya, ada satu lagi ya, yang kelima ada 6 ya. Sholat tatawwu di rumah dapat melahirkan keberkahan. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan artinya aja ya. Apabila salah seorang di antaramu usai sholat di masjid, setelah sholat di masjid, sholat wajib, hendaklah ia menyisakan waktu untuk sholat di rumahnya. Jadi kalau bisa sholat sunnah di rumah. Kalau memang di rumah sibuk, ya udah sholat sunnahnya di masjid. Tapi Rasulullah menganjurkan hendaklah ia menyisakan waktu salat di rumahnya, karena Allah menjadikan kebaikan pada salatnya di rumah tersebut. Jadi orang yang di rumahnya sering dipakai buat salat, insya Allah rumah itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan salat wajibnya di rumah, istri kan nggak wajib di masjid nih Pak, salat di rumah ya, istri sholat wajibnya di rumah, suami di masjid. Ketika istri sholat wajib, suaminya sholat sunnah gitu. Atau boleh sekali-sekali, tapi kalau hadis ini memang menjelaskan sholat sunnah di rumah itu, sholat sunnah itu hanya boleh, sholat yang boleh dilakukan di rumah adalah sholat sunnah gitu. Kalau sholat wajib bagi laki-laki mukmin, laki-laki muslim, dia hukumnya wajib di masjid. Juga berdasarkan hadis Zaid bin Sabit yang berderajat marfu, arti marfu itu tinggi ya. Dalam hadis itu tercantum atau disampaikan, wahai manusia, salatlah kalian di rumah kalian, karena yang paling utama bagi seorang itu adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Jadi selain salat wajib, kita dianjurkan banyak-banyak mengerjakannya di rumah, apalagi qiyamul lail. Jadi sebelum kita sholat subuh itu, maka sholat qiyamul, sholat tahajudnya dilakukan di rumah. Kemudian begitu azan, baru kita ke masjid melaksanakan sholat qabliyah subuh, ya, atau sholat sunnah sebelum subuh. Kemudian dalam lafaz hadis Muslim dijelaskan, Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bis salati fi buyutikum, fa in khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah.
yang artinya hendaklah kalian sholat di rumah kalian, karena sholat terbaik bagi seorang itu adalah di rumahnya selain sholat wajib. Jadi banyak hadis yang menerangkan disunahkan untuk sholat sunnah di rumah dan melaksanakan sholat wajib di masjid. Kemudian juga hadis Rasulullah yang lain, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha kuburan. Sisihkanlah salatmu untuk dilakukan di rumahmu dan janganlah menjadikan rumahmu itu seperti kuburan. Jadi orang yang tidak pernah salat di rumahnya sama seperti orang yang menjadikan rumahnya seperti kuburan. Karena kuburan kan memang nggak boleh jadi tempat salat. Makanya rumah yang tidak pernah dipakai buat salat sunnah, maka sama seperti memperlakukan rumah kita itu seperti kuburan. Imam An-Nawawi menyatakan sholat sunnah dianjurkan di rumah karena dengan demikian akan lebih jauh dan lebih terhindar dari sikap riya serta lebih menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah. Maksudnya kalau kita riya ingin dipuji, maka ibadah kita menjadi rusak alias tertolak, batal sholatnya atau batal ibadahnya. Dan juga agar rumahnya dipenuhi keberkahan dari sholat itu. Kemudian Allah menurunkan rahmat di rumah itu dan para malaikat juga ikut turun ke rumah itu serta dijauhi dari setan. Di rumah yang nggak pernah ada orang sholat di dalamnya, malaikat nggak datang, rahmat nggak turun, yang ada apa Pak? Setan yang masuk. Itu na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, keutamaan dari sholat sunnah ini yaitu dapat menanamkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, kata Allah nih Pak, dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasul, barang siapa yang memusuhiku maka aku menyerukan perang dengannya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku sukai daripada amalan yang kuwajibkan padanya. Seorang hamba itu akan terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnahnya hingga aku mencintainya. Jadi ketika kita mengerjakan ibadah sunnah itu, maka Allah akan mencintainya. Nah, bila aku mencintainya, bila aku mencintai orang itu, maka kata Allah, aku akan menjadi penjaga pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Allah akan menjadi penjaga penglihatannya yang dengannya ia melihat. Dan Allah menjadi penjaga tangannya yang dengannya ia memegang, dan menjaga penjaga kakinya yang dengannya ia berjalan. Bila ia meminta, pasti akan aku berikan. Bila ia meminta perlindungan, pasti aku beri perlindungan. Tidak pernah aku merasa bimbang sebagaimana ketika aku mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menyukai kematian, sementara aku tidak ingin menyakitinya. Jadi subhanallah Pak, kalau Allah sudah cinta kepada seorang itu, penglihatan, pendengaran, kaki yang dia lakukan dalam segala aktivitas itu sama seperti dia selalu berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Pak terjadi ya ini di Palestina. Di Palestina untuk perang Afghanistan. Sehingga saya sih perang Afghanistan. Jadi ada pasukan waktu perang Afghanistan itu lawan siapa ya? Rusia ya. Itu pasukan Rusia luar biasa Pak, banyak sekali. Kemudian berhadapan dengan pasukan Afghanistan yang jumlahnya cuma puluhan orang, ratusan lah, nggak imbang. Tetapi begitu mereka berhadapan-hadapan dengan pasukan Afghanistan ini, tiba-tiba pasukan itu lari terbirit-birit Pak, ketakutan luar biasa. Terus kemudian ketika ada orang yang menanyakan, kamu kenapa kok bisa lari seperti itu? Kata mereka, saya melihat di belakang mereka itu seperti ribuan pasukan berkuda putih. Nah, kira-kira siapa tuh Pak? Malaikat. Jadi kalau Allah sudah mencintai seseorang yang berjuang di jalannya, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan kehadiran malaikatnya. Jadi Indonesia hari ini Pak, Indonesia dulu kenapa bisa menang? Kalau secara logika bambu runcing lawan bom atom, nuklir atau senjatanya lengkap luar biasa, yang Indonesia nggak bakal bisa merdeka Pak.
Tapi kenapa kalau kita bisa merdeka? Makanya disebut dalam preambel itu pembukaan Undang-Undang 45, sebut atas berkat rahmat Allah, apa itu? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Jadi Indonesia ini bisa merdeka ini berkat perjuangan para ulama, para santri. Tapi sekarang nih Pak, maaf ya, ini bukan hoak nih Pak, jujur ya. Ini terus terang. Sekarang nih yang mau menikmati Indonesia ini orang-orang Cina Pak. Orang Cina itu sekarang ini belum resmi. Mereka tuh udah bertebaran di pulau-pulau yang ada nih di Indonesia. Coba aja cek. Mereka kalau diajak ngomong nggak bisa bahasa Indonesia. Berarti kan memang datang dari Cina lah, Cina totok gitu. Tapi ya pemerintah kita memfasilitasi. Yang ngeri lagi, mereka jadi penduduk pribumi Pak. Kalau sudah jadi penduduk pribumi, warga negara Cina itu 1,3 miliar Pak. 1,3 miliar, kira-kira kalau dimasukin 200 juta atau 100 juta aja lah ke Indonesia, kemudian jadi warga negara Indonesia, punya KTP Indonesia, bermukim Indonesia, bisa ikut pemilu. Kira-kira orang Cina berpihak ke umat Islam atau ke warga negara mereka? Ke orang-orang yang berpihak kepada Cina. Ini sebenarnya ancaman Pak, kita nih jujur ya, ngeri gitu. Terus kalau lihat pembangunan, ya Fir'aun dulu juga sama Pak, pembangunan luar biasa, bendungan segala macam luar biasa. Tapi apa kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengikuti Fir'aun? Kan enggak. Fir'aun diperintahkan Allah untuk menyampaikan apa yang memang harus disampaikan. Dan ternyata Allah membuktikan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Karena apa? Karena dia mendustakan ayat-ayat Allah. Bahkan beliau mengatakan ana rabbukumul a'la gitu. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan pemimpin yang berpihak kepada Islam dan umat Islam yang telah berjuang dengan darah keringat dan sebagainya memperjuangkan Indonesia, tapi kemudian anak cucu kita terancam ya. Terancam dengan apa? Dengan dikuasainya oleh orang-orang yang bukan muslim. Naudzubillah min dzalik. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan daripada sholat qiyamul lail ini atau ibadah nafilah ini, kita berusaha ya, walaupun cuma 2 rakaat terus tidur lagi atau beberapa rakaat, mudah-mudahan semuanya bisa membuat kita menjadi orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang khilaf dan yang kurang datangnya dari diri saya pribadi. Oleh karenanya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan